Setelah keadaan semakin kisruh teman-teman, seorang Habib Rizik Syihab memberikan komando yang sedemikian rupa. Kita di sini ingin melakukan pengajian, kita di sini ingin mengadakan taklim dan lain sebagainya. Yang dimana seolah-olah narasinya mereka tengah membela diri. Ya memang semua orang akan memiliki narasinya masing-masing untuk membela argumennya, termasuk para habaib. Dan setelah Habib Rizik Syihab ini memberikan narasinya, yang dimana narasinya tak ubahnya sebagai sebuah orasi untuk mengajak umatnya tetap berseteru, namun di sisi lain tanggapan dari PBNU malah membuat kita kaget teman-teman. Baik dari kelompok FPI ataupun PWI, ini sama-sama kelompok yang gulu terhadap kelompoknya masing-masing. Apakah salah di dalam berkelompok-kelompok seperti ini? Ya tentunya tidak teman-teman. Asalkan kelompoknya diajak kepada jalan yang hak, bukan doktrin, dawir, apalagi membodohi umat dengan takhayul beserta khurafatnya. Begitu. Dan di sini ternyata setelah kejadian kemarin ada video orasi dari Habib Bahar Smith yang dimana dia siap mati. Dia mau pergi ke Pemalang katanya teman-teman. Entah dia pulang sebagai nama atau pulang mayatnya atau membawa kemenangan, istrinya akan tertawa dengan hal tersebut. Keren. Coba kita simak dulu videonya, nanti baru kita berikan komentar. Pak Habib Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah SWT. Berjuang di jalan Allah teman-teman. Jadi perang dengan sesama muslim itu katanya berjuang di jalan Allah. Selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Ya inilah orasi-orasi lucu ya, yang dimana orang seperti Bahar Smith kalau di bidang seperti ini sangat keras, seolah-olah seorang yang paling tangguh dia teman-teman. Dan memang iya, mentalnya memang seperti itu. Tapi kenapa ketika diajak ketemu Heri Pras banyak alasan? Karena Heri Pras tidak ngajak ribut. Oh enggak, kemarin ketika dia mendengar bahwa ditantang Heri Pras, dia pamer muridnya silat-silat teman-teman. Oh enggak, katanya, kata Bahar Smith sok-sok bijak. Kita di dalam permasalahan tidak harus menyelesaikan dengan kekerasan, dengan berantem dan lain sebagainya. Ngalah saja. Tiba-tiba dia jadi orang sok bijak. Karena dia tahu apa tantangan saya, dia tahu apa yang menjadi ajuan pertanyaan saya, sehingga apa, tidak berani dia teman-teman. Tidak apa-apa, karena memang kebanyakan di antara mereka ya seperti itu. Tetapi kalau di bidang seperti ini, ada perang-perangan, bentrok-bentrokan, kita lihat terdepan mereka, terdepan. Ada apa sebenarnya? Kalian itu sebenarnya serius apa tidak di dalam membuat keputusan atau membuat kebijakan atau membuat orasi ingin melakukan revolusi akhlak kepada umat? Revolusi akhlak seperti apa yang ingin kalian bentuk kalau akhlak-akhlaknya seperti ini? Oh enggak, kami membela diri, kami diserang, kami begitu. Iya sudah. Karena apa? Memang narasi dari awal sang Habib Rizik Syihab sudah ngajak perang. Dari awal memang sudah ngajak perang. Jadi ya mau bagaimanapun kalau kita berbicara masalah seperti ini, ya keduanya, saya tidak membela keduanya. Saya tidak membela PWI LS, saya juga tidak membela FPI. Gak ada yang saya bela. Yang saya utarakan, yang saya sampaikan adalah kebenaran. Saya membahas tentang doktrin, saya membahas tentang dawir, saya membahas tentang takhayul, tentang khurafat, tentang bid'ah. Agar apa? Agar tetap membuat umat terdidik, tahu mana yang takhayul. Habib Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Heri Abdurrahman, terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Tahu mana yang khurafat. Oh siapa Heri Pras kok sok-sokan mendidik umat? Bukan Heri Pras sebenarnya mendidik. Ketika saya menyampaikan suatu argumen, pasti ada landasannya dari beberapa tokoh ulama, baik ulama dari Indonesia ataupun yang di Arab Saudi. Agar apa? Agar umat tahu kalau saya itu punya rujukan. Setiap orang beragama harus punya rujukan. Tapi
Tapi kalau Habib Bahar Smith yang keras-keras seperti ini, apakah dia punya rujukan? Itu orang nggak pantas disebut umat Nabi Muhammad. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Goblok. Satu cuma teman-teman, hal yang saya tantang kepada Bahar Smith dulu itu lebih 1 tahun kayaknya. Ayo kita ketemu Habib Bahar, kita tidak perlu berdebat. Saya hanya memberikan pertanyaan, Habib Bahar menjawab. Dan dia sudah mendengar, sebenarnya dia sudah tahu apa pertanyaan saya. Yaitu saya bertanya tentang hadis atau dalil yang dia sampaikan apabila ada seseorang, dia rajin membaca surah Yasin di malam tertentu, jumlahnya tertentu. Maka kelak di akhirat Allah akan menyediakan istana baginya beserta beberapa kamar. 9 pintu kalau tidak salah. Istana yang ada 9 pintu, 9 kamar di dalamnya, ada kasur, ada bantal, dan di setiap bantal ada ribuan bidadari. Saya hanya bertanya, dalil ini dari mana? Kalau memang Al-Quran, di ayat apa? Kalau memang hadis, hadis yang mana? Pertanyaan simpel sederhana seperti ini sampai detik ini tidak ada jawaban. Yang ada apa? Harry Pras dituduh nentang berantem. Dan ketika narasinya Harry Pras tentang berantem, Habib Bahar sok-sok bijak. Tetapi ketika ada bentrok di Pemalang seperti ini, dia mau terjun ke sana, tidak apa-apa. Pulang nama, pulang kepala, pulang badan, pulang mati, pulang hidup, pulang menang. Istrinya akan bangga, katanya begitu. Ini ulama. Ulama apa ini? Oh, Harry Pras kenapa sosok menyalahkan orang yang memiliki keberanian seperti Habib Bahar? Memang orangnya berani, tapi beraninya itu berani konyol. Coba kalau memang berani, ya bantu TNI lah menghadapi apa itu di Papua itu, ya pemberontak-pemberontak, atau ke Palestina. Tapi tetap mereka punya alasan teman-teman. Di dalam hal ini mereka tetap, kita akan bela Habaib, kita akan bela junjungan kita, dan begini begitu. Wahai Habib keturunan 28, 29, 35, 38, 39, 40, 41, berapapun keturunan generasi keberapapun kalian, wahai para Habaib, apa revolusi akhlak yang ingin kalian sampaikan kepada umat jika caranya seperti ini? Dikit-dikit teriak bangsat, dikit-dikit teriak anjing, teriak babi, biadab. Revolusi akhlak apa yang ingin kalian ajarkan kepada umat? Kalau seperti itu terus, yang ada apa? Makin rusak akhlak anak bangsa. Jenderal katanya ya. Jadi Habib Bahar ini dijuluki jenderalnya para pejuang, ya FPI lah begitu ya. Karena memang kesayangan Habib Rizik Syihab. Mungkin. Dan memang orang seperti Habib Rizik Syihab ini banyak orang yang ikut kepadanya. Karena apa? Ya karena kecerdasannya. Ya beliau juga meskipun seperti itu, dia juga cerdas. Wawasannya luas. Intelek juga beliau. Namun apa? Ya kita harus hati-hati kalau memang berbicara masalah revolusi akhlak. Misal kita mau memberikan perbandingan antara ustadz-ustadz yang kalian tuduh wahabi-wahabi dengan para habaib-habaib. Habib yang satu keras, teriak revolusi akhlak, tapi sering keluar kalimat bangsat, babi, biadab, bajingan, tolol, dan lain sebagainya. Keluar dari mulut-mulutnya dilontarkan kepada saudara muslimnya. Mau dibandingkan dengan asatid-asatid salafi yang tidak pernah mengucapkan hal seperti itu. Bandingkan pula dengan para habaib yang lemah lembut, tapi lemah lembutnya nipu umat. Doktrin, dawir, takhayul, khurafat, cerita keramat, terbang satu-satu, nembus genteng, terbang, melayang, mecah diri jadi 2-3, kagebun sinojutsu. Bandingkan dengan asatid salafi yang tidak pernah bercerita seperti ini. Lemah lembut. Atau bandingkan dengan habib-habib yang hobi dawir. Roti bekas digigit dilelang, siwak bekas dilelang, sorban bekas, sorban perjuangan dilelang, rokok bekas dijual, bekas celupan tangan, rambut Nabi, darah Nabi, semuanya dijual. Bandingkan dengan asatid salafi yang tidak pernah jualan-jualan sedemikian rupa. Mana yang benar-benar panutan kalau menurut kalian? Saya hanya mengajak kalian berpikir, tapi buktinya sampai sekarang jarang diantara kalian yang mau berpikir. Mentok-mentok teriak dasar Wahabi. Memang DNA Syiah itu sudah ada di antara kalian. Dikit-dikit teriak Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya, karena apa? Gak punya argumen. Jurus andalannya yaitu dasar Wahabi itu. Gak ada yang lain. Saya di sini hanya ingin mengajak kalian berpikir. Kalau mau berpikir, kalau tidak mau berpikir ya silahkan. Apalagi melihat seorang seperti Bahar Smith, keberaniannya teman-teman. Konyol.